Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5721. Segera. Di bawah desakan semua orang, dealer membuka mangkuk dengan senyum di wajahnya. Permainan ini satu persatu. Ketika dia berteriak di sini, ekspresi dealer asli tiba-tiba menegang, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Set dadunya dituangkan dengan merkuri. Dia bisa mengocok poin sebanyak yang dia mau. Dia dengan jelas mengucapkan 112 barusan, dan akan menggunakan ini untuk menggoda Harvey York. Tapi bagaimana itu menjadi satu persatu? Ini hanyalah hantu. Di seberang Harvey York mengulurkan tangan kanannya di atas meja, dan tertawa pada saat ini. Berkata, 3. Leopard. Saya menekan 7 juta. 100 kali adalah 700 juta. Ya. Kecepatan uang 10.000 kali lebih cepat daripada perampokan. Ayo. Beri aku uang. Harvey York tertawa terbahak-bahak. Tetapi itu membuat bandar di seberangnya terlihat muram segera. Dan semua orang yang hadir terkejut. Sebenarnya membuka macan tutul. Dan pemula ini masih di bawah tekanan. Ini tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, seorang wanita dengan wajah halus muncul di balkon di lantai 2 clubhouse dengan alis berkerut. Dia menyipitkan mata ke Harvey York di bawah. Dan matanya memancarkan keraguan. Segera, sekretaris di sampingnya mengeluarkan sebuah tablet. Dan setelah memeriksanya sebentar, dia berkata dengan ekspresi heran, Nona Romero, yang ini tidak ada di pelelangan pagoda spiritual. Apakah itu Harvey York di tempat kecil? Gedung hitam kantor polisi. Kenapa dia muncul di sini? Dan dia datang untuk menghancurkan tempat kita. Nona Romero mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar beberapa nomor. Wajahnya berubah. Dan kemudian berkata dengan dingin, orang ini tidak tahu dari mana dia berasal. Dia tidak hanya keluar dari kantor polisi, tetapi juga Leonardo Zambrano secara pribadi pergi mencari orang. Sekarang, beberapa orang menduga dia berasal dari keluarga York di luar tembok besar. Dikatakan bahwa dia adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh keluarga York di luar tembok besar. Dan raja telah kembali. Omong-omong, Nona Romero memandang Harvey York sedikit. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Harvey York menyinggung Nu Putra Buddha. Tetapi hanya dari fakta bahwa Nu Putra Buddha menggunakan banyak energi. Dan bahkan menggunakan bantuan besar bahwa keluarga Romero berutang kepada King Kong di kuil puncak awan untuk mendapatkan Harvey York, yang cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Nu Sang Putra Buddha adalah. Tapi sekarang, orang-orang yang seharusnya berada di gedung hitam kecil itu tidak hanya baik-baik saja, tetapi mereka juga ada di sini. Jelas di sini untuk membuat kekacauan. Lagi pula, dia baru saja meninggalkan kantor polisi kurang dari 1 jam ketika dia muncul di klub Bulan Kegelapan. Jika itu kebetulan, dia tidak akan percaya itu jika dia terbunuh. Sekretaris itu berkata dengan lembut pada saat itu, Nona Romero, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bayar dia 700 juta. Atau, Nona Romero berkata dengan dingin, apa yang harus dibayar? Kami membuka tempat bawah tanah, bukan toko amal. Mungkinkah menurutmu itu adalah kecelakaan bahwa orang ini menghancurkan macan tutul? Karena itu, Nona Romero membuat gerakan dengan tenang. Lobi di lantai pertama memiliki suasana yang aneh saat ini. Termasuk dealer. Semua orang memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Gadis kelinci Pearl di sampingnya semakin berkeringat. Harvey York tampaknya tidak memperhatikan perubahan atmosfer. Pada saat ini, dia berkata, apa?
Klub bulan gelap Anda sangat besar. Anda tidak mampu membayar uang sebanyak ini, kan? Hanya 700 juta. Bahkan jika kamu membeli reputasimu, apakah itu cukup? Lagi pula, di tempat seperti ini, reputasi lebih penting daripada uang, bukan? Bab 5722. Hanya 700 juta. Ini untukmu. Sebelum menunggu dealer berbicara, pada posisi di lantai 2 saat ini, wanita Xiao perlahan berjalan menuruni tangga spiral. Dia memegang cek di tangannya, dan dengan jentikan jarinya, cek itu jatuh di atas meja di depan Harvey York. Karena klub malam gelap kami terbuka untuk berbisnis, tentu saja, kredibilitas datang pertama. Jangan katakan 700 juta. Bahkan jika itu 7 miliar. Selama kamu memiliki kemampuan untuk menang, kamu dapat mengambilnya kapan saja. Hanya, sebelum pergi, tolong tinggalkan tanganmu. Kalau begitu, aku tidak akan mempermalukanmu. Mendengar ini, semua orang antara hadirin tersentak. Dan kemudian semua orang melihat ekspresi Harvey York dengan cemoohan. Anak ini telah memenangkan 700 juta hanya dalam 3 pertandingan. Dan tidak ada seorang pun dengan mata yang tajam tahu bahwa itu tidak mungkin. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik keberuntungan seseorang, mereka tidak bisa sebaik ini. Dan dari kata-kata janda hitam terkenal ini, Juliet Romero, saya khawatir anak ini telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan dan ditemukan oleh seseorang. Lepaskan. Harvey York membukakan matanya dan menatap Juliet Romero di depannya dengan ekspresi tenang. Ini bos klub malam gelap yang legendaris, Juliet Romero, yang dikenal sebagai janda hitam, Nona Romero. Aku tidak tahu aturan apa yang aku langgar di klub malammu yang gelap dan harus pergi. Juliet Romero berkata dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu perlu aku tertidur? Saat kamu membukanya untuk ketiga kalinya, tangan kananmu ada di atas meja. Awalnya tindakan normal, tapi menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan York, Anda mengalahkan murid Yelu yang mendominasi belum lama ini di aula seni bela diri cabang Benteng Longman, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Anda adalah master seni bela diri. Seorang master seni bela diri yang dengan sengaja meletakkan tangannya di atas meja dan memenangkan kita 700 juta. Kamu bilang kamu tidak menghasilkan 1000. Siapa yang akan percaya? Karena 1000 keluar. Menurut aturan klub malam yang gelap, meninggalkan satu tangan. Bukankah itu terlalu banyak? Harvey York tersenyum. Sepertinya Nona Romero telah menyelidiki saya. Jika Anda mengatakan itu, bagaimana saya bisa masuk ke kantor polisi dan bagaimana keluar? Anda, Nona Romero, juga sangat jelas. Aku tidak datang ke tempat yang salah. Yah. Selama kamu menjawab beberapa pertanyaan untukku, aku tidak menginginkan 700 juta. Bagaimana? Harvey York tersenyum, bersandar di kursi, dan meraih cita-cita soda, dan meminumnya dengan acuh tak acuh. Adegan ini jatuh ke mata para tamu yang hadir, dan dengan apa yang dikatakan Juliet Romero, banyak orang tersentak. Master seni bela diri yang mampu mengalahkan murid master dominan Yelu muncul di sini dan meminta Juliet Romero untuk menjawab pertanyaan. Ini untuk menghancurkan lapangan. Begitu dia memikirkan hal ini, semua tamu di daerah sekitarnya mundur ke belakang dengan mencicit, memberi jalan ke ruang terbuka. Hanya gadis kelinci Pearl yang tidak pergi. Seluruh orang tampak ketakutan dan bodoh. Tetapi hanya bersandar pada Harvey York dengan lembut. Jawab pertanyaanmu. Juliet Romero sedikit mengernyit. Dia menatap Harvey York dengan serius. Dia benar-benar tidak mengerti. Dari mana pria ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Dengan keterampilan kecilnya. Tapi masalahnya, di Dark Knight Town,
Tidak ada 1.000 orang tetapi 800 di bawahnya. Setiap orang memiliki senjata api. Tidak peduli seberapa kuat seorang Master Rao. Dia hanya bisa memukul menjadi saringan oleh dirinya sendiri. York bermarga ini memiliki pikiran yang buruk. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat meminta sesuatu dari diri Anda sendiri? Bab 5723. Maaf. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda di sini. Juliet Romero tampak dingin. Lalu suaranya menjadi dingin. Selain itu, yang harus dilakukan sekarang adalah memberi kami penjelasan. Tangan ini. Apakah kamu akan mematahkannya sendiri? Atau membiarkan orang-orangku mematahkannya untukmu? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Harvey York yang telah tersenyum sepanjang waktu. Pada saat ini, tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ketika dia melihat dadu di antara jari-jarinya, itu langsung dipotong menjadi 2 bagian olehnya. Pada saat ini, merkuri putih perak menetes ke jari-jari Harvey York dan mendarat di atas meja. Mengejutkan. Ups, Harvey York tampak sengaja terkejut. Bagaimana aku bisa begitu ceroboh sehingga aku benar-benar merusak dadu klub malam gelap? Tapi bagaimana bisa ada merkuri dalam dadu ini? Mungkinkah itu bukan aku? Tapi klub malammu yang gelap. Itu menurut aturan klub malam gelap. Orang yang seharusnya mematahkan tangannya tampaknya adalah Nona Romeromu. Kan? Mendengar ini, semua orang di sekitarnya tiba-tiba tercekik. Dan semua orang menatap mata Juliet Romero, penuh amarah. Apa yang selalu diiklankan oleh Dark Knight Club adalah bahwa setiap orang sama, memperhatikan keadilan, dan tidak pernah keluar dari jalan mereka. Semua orang juga percaya pada reputasi klub malam gelap. Jadi mereka datang ke sini untuk menghabiskan banyak uang. Tapi sekarang, Harvey York menghancurkan dadu dan memberitahu semua orang bahwa klub malam gelap, yang selalu mereka yakini, ternyata 1.000. Ini benar-benar tak tertahankan bagi paman dan tak tertahankan bagi bibi. Ekspresi Juliet Romero berubah pada saat ini. Dan dia berkata, nama keluarga adalah York. Jangan berpikir bahwa jika Anda tidak tahu di mana menemukan dadu, Anda dapat mengoleskan obat tetes mata ke klub malam gelap kami. Aku berkata padamu, kamu fitnah. Anda, ses. Dengan lambaian tangan Harvey York, dadu yang dipecah menjadi 2 bagian terbang keluar dan mendarat di 2 dadu lainnya di atas meja. Kedua dadu juga langsung hancur. Dan merkuri terciprat ke dalam. Sebuah dadu bisa jadi kebetulan. Bisa juga dibingkai. Tapi 2 dadu. 3 dadu. Apa? Masih belum yakin. Harvey York tersenyum. Dia mengambil gaiwan di atas meja dan mengguncangnya. Dan gaiwan itu pecah berkeping-keping dan terbang keluar. Mendarat di dadu di meja lain. Tepuk tangan. Di aula. Bunga merkuri bertebaran di mana-mana. Membunuh dan membunuh. Harvey York. Aku akan membunuhmu. Juliet Romero hampir memuntahkan seteguk darah pada saat ini. Bab 5724. Juliet Romero telah mengoperasikan klub malam yang gelap ini selama bertahun-tahun. Dan juga merupakan benteng yang sangat penting bagi keluarga Romero dari klan serigala di luar tembok besar. Tetapi pada saat ini, itu dihancurkan oleh bajingan Harvey York. Mulai hari ini, papan nama klub malam gelap telah dihancurkan sepenuhnya. Para tiran yang berkeliaran di perbatasan antara kedua negara tidak hanya tidak akan datang ke klub malam yang gelap untuk dikonsumsi. Dan kebanyakan dari mereka akan menemukan cara untuk membalas. Lagi pula, sebagian besar uang hasil jerih payah orang-orang ini telah jatuh ke tangan klub malam gelap selama bertahun-tahun. Pada saat ini, mata Juliet Romero menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dengar, kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tapi kamu tidak hanya tidak yakin, tetapi kamu juga ingin mematahkan tanganku, dan membiarkan kelompok sampah ini mengancamku.
Apakah itu berguna? Harvey York menghela napas. Aku tidak ingin sampai pada titik ini. Setelah berbicara, Harvey York melirik penonton di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Semuanya. Klub malam gelap telah menghasilkan begitu banyak uang dari Anda selama bertahun-tahun. Kamu tidak ingin mengambil kembali apa yang hilang. Atau, kamu yang disebut gangster tidak berani menyinggung klub malam gelap sama sekali. Karena di balik klub malam yang gelap ada di luar tembok besar, aku bilang. Aku akan mengatakan apapun yang kamu minta. Juliet Romero tiba-tiba bereaksi dan berbicara dengan suara sedih. Nama keluarga adalah York. Kamu dapat mengajukan pertanyaan apapun yang kamu inginkan. Jangan terlalu omong kosong. Juliet Romero tahu betul apa yang akan dikatakan Harvey York saat ini. Setelah dalam keadaan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Romero untuk mengungkapkan fakta bahwa di balik klub malam yang gelap adalah keluarga Romero dari klan serigala di luar tembok besar. Begitu gangster ini membalas dengan tidak bermoral. Bahkan keluarga Romero tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Jadi pada saat ini, Juliet Romero dengan cepat mengaku. Tapi dia masih penuh dengan keengganan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, yang telah beroperasi di Dark Knight Town selama waktu yang lama dan memahami inisiatif mutlak, sepenuhnya digenggam oleh York yang bermarga. Ini di depannya. Ini datang siap. Pada saat ini, Juliet Romero merasa sedikit menyesal. Mengapa keluarga Romero mengambil pekerjaan ini? Membingkai York yang bermarga ini mungkin adalah kesalahan terbesar yang dilakukan keluarga Romero selama bertahun-tahun. Melihat perubahan ekspresi Juliet Romero, para gangster yang akan langsung menyerang, menghancurkan, dan merampok, juga tanpa sadar menoleh satu persatu. Ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Harvey York melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat rahang runcing. Juliet Romero. Dan setelah sedikit tersenyum, dia mencondongkan tubuh ke telinga Juliet Romero. Dan dengan suara yang hanya didengar oleh dua orang, dia berkata perlahan, "Kamu tahu pertanyaanku. Bukankah keluarga Romero Anda melapor ke kantor polisi di luar tembok besar? Apakah saya penggagas penjualan pil mengangguk baru-baru ini di istana hiburan bawah tanah utama? Di luar tembok besar, bahkan di villa tempat saya tinggal sekarang. Mesin dan bahan mentah digeledah. Aku ingin tahu bagaimana kamu menjebakku. Dan siapa penggagas insiden pil pusing? Sudah jelas. Sudah jelas. Meskipun saya tidak bisa menjaga klub malam gelap Anda, saya percaya bahwa semua orang yang hadir akan memberi saya wajah dan membiarkan saya membawa Anda pergi. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Jika aku dalam suasana hati yang buruk dan meninggalkanmu di sini, apa yang akan terjadi? Aku tidak perlu memberitahumu." Mendengar kata-kata Harvey York, Juliet Romero bergidik. Pada saat Harvey York mengekspos bos dari Dark Knight Club, akhir dari Dark Knight Town tempat Dark Knight Club berada akan hancur. Jika dia tertinggal, akhirnya akan sangat tragis. Meskipun dia memiliki hampir 100 senjata api di bawah komandonya. Ketika tembok didorong ke bawah oleh semua orang, hampir 100 orang ini hanyalah setetes ember di kota malam gelap. Bab 5725. Memikirkan hal ini, Juliet Romero hanya bisa menggertakkan giginya sedikit. Dan setelah waktu yang lama dia merendahkan suaranya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu detailnya. Namun, Anda harus tahu siapa yang berada di balik tembakan yang sebenarnya. Keluarga Romero kita berhutang budi pada guru orang ini. Dia meminta kami untuk membalas budi ini. Yaitu meminta kami melakukan yang terbaik untuk membuat ilusi. Sehingga Anda tidak bisa keluar ketika Anda memasuki gedung hitam kecil itu. Petunjuk untuk pil mengangguk. Bukti besi dari pil mengangguk. Semuanya disediakan oleh orang ini. Dan keluarga Romero kami.
Sampai batas tertentu. Hanyalah pelaksana. Biarkan keluarga Romero kita melakukan masalah ini hanya karena keluarga Romero kita adalah orang terkaya di luar tembok besar. Orang-orang di kantor polisi tidak akan pernah meragukan apa yang kita katakan. Itulah yang disebut segunung bukti yang kuat. Harvey York berkata dengan ringan. Siapa pelaksana keluarga Romero? Juliet Romero berkata dengan lembut. Saluran langsung keluarga Romero. Leon Romero. Ini baik. Harvey York berdiri tegak, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Juliet Romero. Bawa orang-orangmu dan ikut denganku. Ayo pergi dan hadapi Leon Romero bersama. Jika semua ini benar, maka kamu aman. Jika apa yang kamu katakan setengah salah, maka aku minta maaf. Kamu sudah mati. Sekarang, apakah kamu akan pergi? Mata Harvey York jatuh pada wajah Juliet Romero dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Wanita ini bisa pergi tanpa orang dan dirinya sendiri. Tetapi dalam menghadapi para bandit yang kejam, dia dan bawahannya, akhir ceritanya bisa dibayangkan. Tetapi jika dia pergi dengan Harvey York, dia setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Romero. Pengkhianatan seperti itu benar-benar tidak dapat ditoleransi bagi keluarga Romero. Ini berarti, bahkan untuk bertahan hidup, dia harus mengikuti Harvey York di masa depan, sampai ke kegelapan. Jelas, orang pintar seperti Juliet Romero sangat sadar akan konsekuensi dari dua pilihan tersebut. Entah mati langsung atau memiliki kesempatan untuk hidup. Setelah beberapa saat, Juliet Romero menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Tuan Muda York, aku akan pergi bersamamu. Mulai sekarang, 50 kroniku dan aku akan menjadi milikmu. Saya harap Anda bisa melindungi kami, Tuan Muda York. Orang pintar. Saya suka orang pintar melakukan sesuatu untuk saya. Karena mereka tahu betul apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Juliet Romero. Dia tidak memiliki siapapun untuk dimanfaatkan di luar benteng. Juliet Romero dan orang-orangnya, para menteri yang kesepian, adalah pilihan yang baik. Saat berikutnya, dia melihat Juliet Romero melambaikan tangannya dan membuat beberapa gerakan dengan cepat. Dia sedikit ragu pada bawahan di lantai 2. Tetapi dia bergegas turun dengan cepat. Kemudian, pada saat Harvey York berbalik untuk meninggalkan klub malam yang gelap, orang-orang ini dan Juliet Romero mengikuti di belakang Harvey York dan pergi dengan cepat. Para gangster itu melihat pemandangan ini dan saling memandang dengan cemas. Biasanya, tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Juliet Romero pergi. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Harvey York Juliet Romero ditundukkan dalam hanya beberapa kata. Di mata para gangster ini, dia misterius dan kuat. Orang yang mencari kehidupan di ujung pisau memiliki karakteristik. Kemudian untuk mengetahui siapa yang bisa diprovokasi dan siapa yang tidak bisa diprovokasi. Jelas, bagi para gangster ini, Harvey York adalah eksistensi yang tidak boleh diprovokasi. Ketika Harvey York pergi bersama Juliet Romero dan rombongannya, tidak lama setelah itu, hanya ada ledakan raungan dari clubhouse malam yang gelap, dan kemudian nyala api melesat ke langit. The Dark Knight Club telah benar-benar menjadi sejarah. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.